Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabatku kaji diri kaki langit yang berbahagia dimanapun Anda berada. Bagaimana kita bisa mengembalikan diri ini kepada Allah saat jasad di dunia? Inilah tema yang akan saya sampaikan agar kita bisa terbuka bahwa akhirat bisa ditembus manakala jasad masih di dunia, dan hal ini menghilangkan prasangka-prasangka yang selama ini kita ketahui bahwasanya akhirat itu nanti kelak jika jasad ini mati. Padahal Allah sudah jelas-jelas mengatakan bahwasanya jika di dunia ini buta tidak bisa bertemu Allah, maka di akhirat pun akan lebih buta lagi dan tidak akan mungkin bisa bertemu Allah. Di ayat ini harus benar-benar kita cermati dan benar-benar harus kita realisasikan sekarang ini. Nah, bagaimana kita bisa kembali kepada Allah saat jasad ini masih hidup di dunia? Saudaraku, mari kita rileks, santai mencernanya. Tinggal renungkan saja, jangan pernah gunakan akal kita, karena kita tidak akan bisa ketemu. Akal tidak akan bisa menembus akhirat gitu. Nah, jadi bagaimana caranya agar jasad ini hidup tetapi kita sudah bersama Allah? Saudaraku, perlu diketahui bahwasanya kita harus bisa mengenal Allah sampai pada zatnya, sampai pada pemiliknya. Jadi Allah ini bukan hayalan, bukan bayangan, bukan imajinasi. Satu nama pasti ada pemiliknya. Misalnya gelas. Nah, gelas ini pasti ada wujudnya. Jika kita mengetahui atau mengenal gelas namanya saja tanpa mengetahui wujudnya, artinya apa yang kita katakan selama ini adalah perkataan yang membohongi diri sendiri. Jadi setiap kenal nama harus tahu wujudnya, harus kenal wujudnya secara nyata. Jika kita hanya kenal namanya saja dan kita ini sudah terdogma bahwasanya bertemu Allah nanti ketika jasad mati dan di akhirat kelak baru bisa bertemu, ini namanya hanya kenal namanya saja.
yang sejatinya tidak akan pernah bisa ketemu wujud ataupun pemilik nama Allah. Nah, jadi antara dunia dan akhirat ini beda dimensi, beda alam. Perlu kita tahu bahwasanya dalam diri manusia itu ada yang bernama jasad kasar dan jasad halus. Jasad kasar ini yang kita sebut dengan jasad ini. Jasad halus, di situ ada jiwa dan ruh, ataupun ruh itu sendiri. Ya. Jika kita membayangkan menggunakan akal pikiran, kita pasti tidak akan pernah bisa menembus akhirat. Karena ranahnya akal itu hanyalah dunia, dan itu masih di wilayah jasad kasar. Nah, sementara Allah ini maha ruhani dan hanya bisa ditemui oleh bagian diri manusia yang rohani pula, yaitu ruh, sebagai penghantar menuju pemilik nama Allah, dan yang di situ nanti akan dipertemukan wujud nyatanya Allah. Nah, gitu. Nah, bagaimana caranya agar bisa menembus akhirat? Nah, ini di sini poin yang sangat penting yang perlu kita ketahui. Di sini poin yang sangat penting yang perlu kita tahu. Bagaimana caranya agar bisa menembus akhirat, ataupun bagaimana caranya agar bisa bertemu Allah saat jasad di dunia. Jadi yang namanya jasad ataupun badan ini terselimuti yang namanya nafsu. Di situ ada dua nafsu, nafsiyah dan amarah, sehingga selalu mengakui bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita punya, apa yang kita amalkan, itu semuanya diakui bahwa itu dari diri kita sendiri. Nah, karena nafsu ini sifatnya mengelabuhi, selalu menggoda. Itulah iblis yang mensifati di dalam diri manusia. Ya, iblis akan selalu menggoda kapan saja, di mana saja, karena dia sudah dapat SIM, sudah diizinkan oleh Allah untuk menggoda manusia sampai hari akhir nanti. Selalu diakui, selalu. Nah, sementara jasad kasar ini adalah sifatnya mati. Sesuatu yang mati tidak bisa berbuat apa-apa. Berarti tidak berdaya upaya dong ya. Tidak punya kekuatan, tidak punya pikiran, tidak punya apa-apa pokoknya. Nah, ini sebenarnya mati, tetapi karena nafsu itu
ya kita merasa hidup, merasa bisa berdaya upaya. Terus jasad halus ini yang kita sebut dengan ruh, inilah sebagai motor penggerak atas badan ini atau jasad ini. Jadi apa yang dilakukannya jasad itu bukan kelakuannya jasad, bukan perbuatannya jasad, itu sebetulnya perbuatannya roh itu sendiri. Karena roh itu sebagai yang hidup di dalam diri kita ini. Nah, jadi jasad adalah wadah ataupun manifestasi. Berarti kalau wadah itu kan berarti bukan yang sebenarnya, manifestasi, hanya bayangannya saja. Yang hidup sebenarnya itu adalah roh. Roh itulah yang berdaya upaya di dalam diri kita. Nah, ini pun masih sebatas roh, karena ini bahasa proses ya, proses menuju pemilik nama Allah. Nanti sedikit-sedikit kita akan paham itu. Ketika kita mengamalkan terus-menerus di tempat yang sepi dari keramaian, sepi dari makhluk, dengan merenungkan siapa yang hidup di dalam diri kita lewat nafas ini, lewat jantung ini, aliran darah ini, sekujur tubuh ini, itu siapa sebetulnya yang hidup? Tinggal renungkan saja. Nah, ketika kita istiqomah, kita udah dijanji, Allah sudah berjanji sama kita bahwa Allah akan menurunkan hidayahnya kepada hamba-hambanya yang senantiasa mensucikan hatinya ataupun senantiasa mensucikan jiwanya. Ini pasti nanti hidayah Allah akan turun dan akan memberikan kefahaman bagi kita. Terus roh ini kenapa kok hidup abadi? Roh kenapa kok tidak pernah mati? Nah, nanti kita akan digiring. Sementara yang kita tahu adalah yang hidup abadi hanyalah Allah. Mutu qabla anta maut, matikan dirimu sebelum kamu mati. Ini maksudnya, jadi matinya sifat makhluk, bukan matinya jasad ini, bukan, tapi matinya sifat makhluk itu tadi yang terselimuti nafsu, yang memiliki sifat merasa-merasa itu tadi. Ketika hijab ini terbuka, maka kita akan mengetahui diri kita sendiri itu adalah ruh, bukan jasad. Nah, ruh adalah yang hidup, ruh adalah sebagai motor penggerak atas jasad. Terus amalkan saja. Ini yang disebut dengan zikir
yang menghantarmu sampai kepada pemilik nama Allah. Makanya menyepilah di Gua Hira. Ini sebuah tamsil, sebuah kiasan. Gua Hira adalah tempat yang sepi dari keramaian untuk berkholwat, berjuhud, merenungi yang hidup di dalam diri kita. Ini bukanlah makhluk, karena makhluk hanya mempunyai sifat mati. Nanti kita akan tahu yang hidup itu siapa, yang punya sifat hidup abadi tidak pernah mati itu siapa. Nanti kita akan mengetahui sendiri. Nah, inilah sebagai Shirotol Mustaqim, menyeberangi jembatan Shirotol Mustaqim saat jasad ini masih berada di dunia. Ya, jadi yang nyebrang itu ruhania, bukan jasmania. Jasmania ya terkena hukum fisik, pasti mati ketika dia terbang melesat ke langit Sabtuju. Secara fisik misalnya di sana tidak ada oksigen, jasad pasti mati. Gitu. Nah, apabila jasad ini tidak terkena hukum fisik, ya perlu dipertanyakan ada apa. Kenapa orang itu ketika pergi ke ruang hampa dia tidak mati kok bisa bernafas? Kenapa orang itu ketika menyelam di air selama berjam-jam dia kok tidak mati? Ada apa? Kenapa kok orang itu ketika dikubur di dalam tanah hidup-hidup dia tidak mati? Ada apa? Nah, ini perlu dipertanyakan. Perlu dipertanyakan. Yang namanya fisik itu ya pasti terkena hukum fisik. Gitu. Ketika kita berdiri di atas terik sinar matahari pasti panas. Fisik ini pasti panas. Ketika kita berdiam diri di suatu tempat yang dingin, penuh embun misalnya, ya pasti badan ini akan merasakan dingin. Nah, gitu. Jadi ketika kita mendapati keajaiban seseorang yang mempunyai kelebihan fisik gitu, ya kita nggak perlu kagum, tidak perlu kagum. Kita tahu di dalam diri dia itu ada siapa, kenapa bisa begitu ya. Nah, kita lanjutkan kembali. Bila kita sudah mengetahui ruh itu adalah diri kita dan ruh itu tidak pernah mati, maka kita nanti akan diantarkan terus sampai ke Allah, sampai musyahadah bertemu Allah, bahwasanya yang tidak pernah mati dan hidup abadi hanyalah Allah, bukan makhluk gitu. Nah, apabila kita sudah mencapai puncak musyahadah atau pertemuan terhadap Allah, ini yang disebut menembus alam akhirat di saat jasad masih hidup di dunia. Jadi sudah pulang pergi kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun itu. Nah, terus bagaimana kalau jasad ini sudah mati gitu? Ya kita akan dengan mudah dong, karena masih jasad hidup, masih hidup saja udah bisa kembali, apalagi sudah mati, ya sudah sangat mudah sekali. Tidak usah melalui
serangkaian hisab di alam ini alam itu, tidak usah langsung ces menuju Allah, sudah itu. Jadi mohon pahami dan renungkan pelan-pelan ya, selalu gunakan hati rasa untuk memahaminya, jangan pernah gunakan akal, karena kita pasti akan berontak. Kita akan mengatakan bahwa ini adalah sesat gitu. Pahami pelan-pelan saja gitu. Nanti kita pasti akan dipertemukan kepada pemilik nama Allah, dipertemukan kepada wujud nyatanya Allah. Inilah yang disebut menyeberangi Shiratal Mustaqim saat jasad masih hidup di dunia sudah bisa kembali. Nah, demikian saudaraku, semoga bisa kita amalkan setiap saat, setiap waktu, agar kita bisa kembali seutuhnya kepada Allah. Amin. Demikian, mohon maaf, semoga bisa menjadi bahan renungan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.